Shalom, selamat pagi. Haleluya. Aduh, saudara punya shalom. Persis seperti hujan yang turun. Astaga. Baik saudara-saudara, kita langsung saja firman Tuhan. Saya tergerak dari bawah tadi selama praise and worship. Saya merasa ingin menyampaikan hal yang simple-simple sekali sebenarnya. Tapi saya akan mengawali dengan melakukan pengertian pada hal secara bahasa. Ya kalau saya mau sampaikan kepada saudara tentang persiapan ya. Bahwa hidup saya dan saudara itu memang hidup yang kental dengan persiapan. Kehidupan orang percaya sejak awal itu adalah kehidupan yang harus selalu punya persiapan. Nah dalam Yohanes 3 ayat 16, perkataan di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan di situ itu diambil dari kata Yunani yang namanya didomi. Didomi itu punya arti adalah dipersiapkan sebuah persembahan yang dipersiapkan secara khusus. Saudara, kalau kita bicara sebuah persembahan yang dipersiapkan secara khusus, itu ilmu marketing dasar itu. Ilmu marketing dasar itu bilang begini, bagaimana kita memberikan impresi kepada orang yang menerima barang dari kita atau yang menjadi konsumen kita. Bagaimana mereka bisa kita buat terimpresi dengan ini, bahwa barang yang mereka terima itu adalah sesuatu yang dipersiapkan spesial khusus untuk mereka. Itu kan ilmu marketing dasar itu. Ya toh? Makanya kalau saudara beli barang, apalagi barang-barang yang agak harganya agak tinggi, itu pasti dikemas dengan memberikan impresi begini. Seakan-akan memang ini dipersiapkan khusus buat Anda. Nah, didomi itu adalah kata yang dipakai dalam kata mengaruniakan. Jadi Yesus itu dikaruniakan buat saudara melewati persiapan yang begitu matang. Jadi dia datang dipersiapkan secara khusus menjadi persembahan yang secara khusus diserahkan kepada dunia. Berarti memang dari awal Tuhan sudah mengajar kita bahwa kehidupan yang beriman kepada Yesus Kristus adalah kehidupan yang kental dengan persiapan. Nah mari saya mau sedikit memberi gambaran pada saudara tentang kata persiapan. Saudara kalau saya buka di kamus, kata Yunani dari kata persiapan itu ada kata proteomasia. Proteomasia itu adalah persiapan yang dilakukan jauh sebelum. Jadi bersiap itu soal sesuatu yang kita sudah lihat jauh sebelum. Sebentar kita akan tahu kenapa jauh sebelum. Dalam konteks jauh sebelum ini, kemudian muncul satu kata lagi. Satu kata yang mengajak kita dalam proses persiapan itu, kita bertahan melewati persiapan, masa-masa persiapan. Kata yang muncul itu adalah kata hupomone. Hupomone itu punya arti adalah daya tahan. Ketahanan kita itu bicara tentang kita punya daya tahan dan kemudian bicara juga tentang ketekunan. Jadi kalau bicara ketekunan, bicara daya tahan juga. Jadi bagaimana kita dalam masa persiapan itu memiliki daya tahan. Penting ternyata daya tahan itu. Lalu kemudian kata ketiga yang muncul berkaitan dengan persiapan itu adalah eureka. Eureka itu artinya begini, aku telah menemukan, itu dia. Jadi ternyata persiapan itu rangkaiannya begini, bersiap, selalu punya persiapan, dan persiapan itu membutuhkan daya tahan. Artinya dalam masa-masa persiapan saudara harus tahan banting, saudara harus punya daya tahan yang lebih, saudara harus punya ketekunan. Lalu kemudian ketekunan itu akan berbuah dengan saudara akan berkata begini, aku telah menemukannya. Itu mirip seperti begini. Saudara kalau ingat kisah Maria Magdalena ketika melihat Yesus pertama kali bangkit dari antara orang mati. Kan Maria Magdalena yang pertama kali lihat toh. Waktu Maria Magdalena pertama kali lihat, apa kabarnya Maria Magdalena buat murid-murid yang lain?
Maria Magdalena bilang gini, aku telah melihat Tuhan. Yureka, saya sudah menemukan. Jadi masa persiapan itu adalah perjalanan untuk nanti saudara akan berkata begini, sudah saya temukan. Nah itu dia, pertanyaannya begini, selama saudara jadi Kristen, apa yang saudara temukan? Nah itu dulu, ditanya dulu. Menemukan Jaki, atau begini, saya ulang, saya kasih ini lagi. Apakah saudara sadar bahwa dalam kekristenan saudara menemukan sesuatu? Ah itu penting itu. Apakah saudara sadar dalam kekristenan saudara, saudara menemukan sesuatu? Jangan-jangan kita tidak sadar. Kadang-kadang kita tidak sadar kita diberkati. Sama seperti orang Israel kan. Kenapa orang Israel di padang gurun itu suka mengeluh? Karena mereka tidak sadar dengan apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup mereka. Makanya mereka mengeluh. Nah, saya lepaskan ini bagi saudara, untuk kemudian saya akan menceritakan 2 mujizat Tuhan Yesus. Dalam 2 mujizat Tuhan Yesus ini, kita akan lihat kalimat-kalimat yang saya sodorkan, kata-kata yang saya sodorkan pada saudara, itu bekerja begitu luar biasa dalam mujizat ini. Mari kita buka Matius pasal yang ke-14. Kalau saudara buka Matius pasal yang ke-14, maka di situ ada kisah diawali dengan Yohanes Pembaptis dibunuh. Lalu kemudian, tapi kita tidak akan ke situ, saya cuma mau beritahu saja bahwa kisah dimulai dari Yohanes Pembaptis dibunuh. Tapi kita akan membaca peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan bacakan buat saudara dari ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, kalau kita lihat keterkaitan dari semua kata-kata yang menyangkut persiapan itu tadi. Lalu kemudian saya menyodorkan kepada saudara jawaban Yesus terhadap pertanyaan murid-muridnya. Waktu murid-muridnya berkata, kita suruh mereka pergi supaya mereka cari makan sendiri. Kemudian Yesus bilang begini, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, siap yang pertama adalah saudara harus siap kasih makan. Sama-sama bilang siap kasih makan. Saudara harus siap kasih makan. Kenapa saudara harus siap kasih makan? Karena saudara sudah makan. Tapi kan di kisah ini murid-murid juga belum makan. Mari saya beritahu tinjauan makanan menurut Yesus Kristus. Tinjauan makanan menurut Yesus Kristus. Yang pertama adalah makanan itu adalah firman Tuhan. Itu jelas. Makanan itu adalah firman Tuhan. Jelas sekali itu. Karena Yesus bilang begini. Yesus bilang bahwa dia adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Dagingku benar-benar makanan. Berarti memang benar. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 bilang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti memang firman itu nutrisi utama. Tapi ada nutrisi yang lain. Nutrisi yang lain itu terdapat di Yohanes pasal 4. Dia bilang begini, bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kita buka ayatnya ya. Yohanes pasal 4. Kenapa di pasal 9 ini? Ayat 32.
Jadi ayat 31 dulu. Saudara tahu ceritanya ini ya, Yohanes pasal 4. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya kan? Lalu kemudian murid-murid ini sebenarnya mau pergi beli makanan. Mereka kembali bawa makanan. Setelah mereka kembali bawa makanan, kemudian mereka bilang ini, guru ini makanan. Terus Yesus bilang begini, ini kata-kata yang paling sukar dimengerti. Coba kalau saudara ya, saudara tiba-tiba guru saudara atau gembala saudara, tiba-tiba saudara bawa makanan terus tiba-tiba gembala saudara bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ih, sandiwara apa misalnya ini Bapak Gembala, pasti kan begitu. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang begini, ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Stop dulu di sini. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Berarti begini, ini bicara di depan murid-murid. Ada kemungkinan murid-murid tidak mengenali jenis makanan yang kedua. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Jangan-jangan kita tidak kenal jenis makanan yang kedua ini. Kita pikir makanan kita hanya mendengar firman Tuhan saja. Padahal ada nutrisi lanjut. Nutrisi lanjutnya apa? Ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Dia. Itu berarti saudara begini. Dalam kita menerima firman Tuhan, seharusnya yang saudara harus tangkap adalah dari pemberitaan firman itu, saudara harus menangkap kehendak Tuhan bagi Anda. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya harus menangkap kehendak Tuhan bagi saya juga. Karena percuma saya menyampaikan firman, kalau saya tidak menangkap dari firman yang saya sampaikan, saya tidak menangkap kehendak Tuhan atas hidup saya. Kalau saudara mendengar firman dan tidak berakhir kepada pengertian, penemuan-penemuan terhadap kehendak Tuhan dalam hidup saya, coba mulai bertanya lagi dalam diri saya, dalam diri saudara, apakah saya telah sungguh-sungguh mendengar? Nah mari lihat kata Ibrani tentang mendengar. Bagus sekali kata Ibrani tentang mendengar. Saya yakin saudara sudah banyak tahu. Kata Ibrani tentang mendengar itu shema. Jadi dari shema ini kemudian orang-orang Israel suka memberi nama anak laki-laki mereka Simon. Jadi Simon itu bukan nama yang tidak bagus saudara. Bagus itu nama. Jadi jangan saudara berpikir, oh Petrus itu diganti namanya Simon karena Simon. Ada dulu pendeta saya pernah dengar. Dia bilang begini, Simon itu diganti namanya jadi Petrus karena Simon artinya emosian. Ih, siapa yang bilang sembarang tuh? Nah, itu artinya itu. Masa Simon artinya emosian? Cuma karena kau baca Alkitab kau lihat karakternya Simon kayak begitu kau artikan namanya emosian. Tidak tahu ah. Simon itu dia punya nama itu berasal dari kata Shema, Shemon. Itu kata nama Simon. Jadi apa artinya itu Shema? Shema itu punya arti begini, secara harafiah dua artinya. Dengar dan taat. Tapi sebenarnya Shema itu punya pengertian begini. Shema itu bukan dengar biasa. Shema itu sebenarnya adalah sebuah rangkaian. Dengar, renungkan, simpan dalam hati, lakukan. Saya ulang lagi. Dengar, renungkan, simpan dalam hati, lakukan. Coba kita bangkit berdiri, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Coba ya. Shema itu adalah apa? Dengar, renungkan, simpan dalam hati, lakukan. Lakukannya harus tegas-tegas saudara. Ada tenaga sedikit lah Kak. Ada power sedikit. Kasih kala dulu itu adem-adem hujan di luar tuh. Kita kasih. Coba ulang. 1, 2, 3, Shema, dengar, renungkan, simpan dalam hati, lakukan. Ulang lagi, 1, 2, 3, dengar, renungkan, simpan dalam hati, lakukan. Sekarang kasih tahu kiri kanannya, baku balik, kasih hadap. Kasih ingat mereka. 2, 3, dengar, renungkan, simpan dalam hati,
Lakukan, haleluya. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri. So kayak motivator ini, tepuk tangan buat diri sendiri. Ya saudara-saudara, jadi Shema itu punya arti bagus. Nah begini, Shema itu, jadi orang Yahudi menganggap begini, dari kata Shema itu orang Yahudi menganggap begini. Dengar itu bukan cuma proses hearing, bukan proses listening saja. Tapi dengar itu harus sampai pada ketaatan. Ingat tadi saudara, kaitan kata persiapan dalam bahasa Yunani salah satunya adalah apa? Hupomone. Hupomone itu adalah daya tahan. Untuk punya daya tahan harus apa? Harus taat. Karena kata Yunani tentang ketaatan itu salah satunya adalah hupokao. Taat. Jadi kalau tidak berakhir dengan ketaatan, Anda tidak diidentifikasikan sebagai mendengar. Perhatikan ini baik. Kalau tidak berakhir dengan ketaatan, maka Anda tidak dapat disebut sebagai telah mendengar. Itu arti kata Shema. Jadi seseorang diidentifikasikan telah Shema kalau dia telah berakhir pada ketaatan. Kalau Anda tidak berakhir pada ketaatan, Anda dianggap tidak mendengar. Makanya makanan nomor 2 itu makanan yang mengandung begini. Makanan yang saudara makan karena ketaatan. Bukan hanya saja karena pengetahuan, tapi karena ketaatan. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada makanan kan yang harus kita makan karena ketaatan tuh. Siapa di sini yang suka makan rebus-rebus? Tidak ada yang suka, kita lebih suka makan goreng-goreng. Goreng-goreng lebih berasa. Iya toh? Tapi katanya kalau mau sehat, seringki makan yang direbus-rebus. Dan yang dikukus-kukus. Kebanyakan kita tidak suka itu makan rebus-rebus, kukus-kukus. Saudara bayangkan saya coba itu. Makan tempe dikukus. Jadi tempe tidak dikasih apa-apa. Dikukus saja. Luar biasa sehatnya, luar biasa deritanya bagi lidah saya. Haleluya. Tapi kan yang penting sehatnya. Nah ada kan makanan itu yang memang kita harus taat untuk makan. Dan makanan nomor 2 ini, sedangkan makanan nomor 1 saja perlu ketaatan. Siapa di sini rajin baca firman? Konsisten setiap hari. Ya ada usah angkat tangan. Jawab sendiri-sendiri itu. Tapi makanan nomor 2 adalah melakukan kehendak Dia. Melakukan kehendak Dia. Lalu Yesus bilang gini, kita kembali ke kisah itu. Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Bagaimana kita mau kasih makan Pak Bu? Kita ini sekarang lebih mementingkan bagaimana kita bisa memberikan makanan jasmani ketimbang kita berpikir bahwa kita punya potensi untuk memberikan makanan rohani bagi orang. Ya kan? Kita sudah cukup puas waktu kita bisa berperan untuk memberikan makanan jasmani bagi orang. Sekarang gereja-gereja baguslah dalam kasih-kasih buat orang miskin, ya toh. Ada peningkatan-peningkatan signifikan, baguslah. Tapi saudara-saudara, mestinya Anda dan saya itu punya kesadaran nomor 2. Kesadaran nomor 2 adalah ini. Kesadaran bahwa saya punya potensi dan saya punya mandat dan saya punya keharusan untuk membagikan makanan rohani. Siapapun saya, apapun profesi saya, apapun masa lalu saya, saya punya kewajiban untuk mendistribusikan, untuk memberikan makanan rohani bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Amin. Makanya Yesus tantang, kamu yang harus kasih makan. Kita tahu kisahnya berakhir kayak apa kan, saya tidak usah cerita. Tapi perkataan ini saya berdoa itu jadi persiapan saudara. Saya yang harus kasih makan. Saya punya kewajiban memberi makan. Karena saya penuh firman yang pertama. Dan yang kedua karena saya tahu kehendak Tuhan atas hidup saya. Dan kehendak Tuhan itu harus saya selesaikan. Haleluya.
Lalu kemudian kisah yang kedua. Kisah yang kedua itu ada juga di Matius 14. Kita kembali lagi Matius 14 lagi. Kisah kedua itu adalah dari ayat 22 sampai ayat 33. Yesus berjalan di atas air. Nanti saudara baca lengkap di rumah. Saya cerita saja sama saudara. Kisah kedua tentang persiapan. Saudara, di ayat 22, tiba-tiba Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Saya kaget, ada kata saya tertarik karena kata memerintahkan. Jadi kayaknya Yesus betul-betul perintah. Saudara tahu kan kalau perintah itu berarti apa? Ada keharusan kan? Karena itu perintah. Jadi Yesus memerintahkan, harus kau pergi. Saudara, murid-murid ini adalah murid-murid yang telah katam, telah hafal dengan situasi di sekitar Danau Genesaret, Danau Galilea ini. Mereka tahu sekali lah itu, bahwa danau ini karena dia punya posisi di bawah darat cukup rendah, maka atmosfer yang ada di situ, iklim yang ada di situ itu bisa luar biasa berubahnya. Kemudian ada angin keras bisa ada di situ dan mereka tahu. Saya pikir begini, kenapa Yesus sampai harus memerintahkan? Ternyata begini, karena pada saat itu saya yakin murid-murid sudah lihat awan so gelap. Murid-murid sudah mulai lihat, ini tidak bagus ini berlayar. Makanya Yesus memerintahkan. Yesus memerintahkan. Ini yang kedua Pak Ibu. Saudara harus siap diperintah oleh Tuhan. Halo? Kita ini orang Kristen zaman now ya. Sudah terlalu sering itu kita mengenal Tuhan, kacamatanya cuma kacamata kasih karunia. Sekali lagi saya bilang ini bukan berarti kasih karunia itu tidak, itu kasih karunia begini. Kita tidak bisa apa-apa kalau tidak ada kasih karunia Tuhan. Cuma masalahnya begini, kita punya kacamata sekarang ini, kacamata kita terhadap hubungan kita dengan Tuhan atau firman Tuhan, itu kacamata yang selalu kita pakai paling banyak, kacamata kasih karunia. Kita lupa ada kacamata lain. Dalam relasi kita dengan Tuhan, itu ada yang namanya perintah. Saudara tahu hukum terutama dan utama? Tahu ya? Bukan hukum 1, hukum 2 itu Pak. Hukum terutama dan utama. Hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu kan. Tapi hukum yang utama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang saya mau katakan pada saudara, mengapa saya kutip hukum terutama dan utama ini? Saya mau membangkitkan kesadaran saudara. Sadarkah saudara kalau itu hukum? Sadarkah saudara bahwa kalau hukum itu punya apa? Hukum itu punya ketetapan adalah dia bersifat wajib. Jika Anda tidak melakukannya, Anda melanggar. Yang pertama, tidak mengetahui pelanggaran, tidak melakukannya, Anda melanggar. Melawan hukum itu, Anda melanggar. Tidak usah saya kutip 1, 2. Yang kedua, tidak melakukan berarti apa? Berdosa. Kalau saya sudah bilang begini, banyak sekali orang berdosa. Amanat agung misalnya, kita tidak sadar itu perintah, kita pikir itu opsi. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka segala sesuatu. Kita pikir itu cuma untuk hamba-hamba Tuhan. Oi, amanat agung. Dia sudah pakai kata agung di belakang, betapa mulianya itu amanat. Tapi siapa dari kita yang sadar bahwa itu adalah keharusan yang harus saya lakukan dimanapun saya berada?
Nyaris banyak orang Kristen tidak punya kesadaran sampai ke sana kan. Itu hukum. Pak, Bu, kalau Tuhan perintah, jangan lihat situasi sekitarmu. Karena yang paling penting perintah Tuhan, bukan situasi sekitarmu. Itu namanya siap. Siap? Aduh. Yang paling penting itu yang memberi perintah, bukan situasi sekitarmu. Pada saat Yesus memberi perintah, itu situasinya tidak cocok. Bagaimana mungkin saya disuruh pergi berlayar di saat keadaan cuaca yang kelihatannya tidak mendukung untuk saya pergi berlayar. Tapi kata Tuhan adalah pergi. Pak, Bu, yang paling penting perintahnya, bukan keadaannya, bukan situasinya. Perintahnya yang paling penting. Itu siap. Itu siap. Kalau Anda memiliki kesiapan, maka saudara menganggap perintah Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun. Jauh lebih penting. Lalu kemudian mereka berlayar. Seperti yang mereka duga. Seperti yang mereka sudah telaah. Seperti yang mereka sudah identifikasi. Bahwa di tengah-tengah pelayaran mereka tergoncang oleh ombak. Sementara mereka tergoncang oleh ombak. Tergoncang oleh angin. Kemudian muncul satu sosok berjalan di atas air. My goodness. Pak, Bu, kalau Anda siap untuk diperintah, maka Anda akan melihat semakin banyak di hidupmu, Anda akan melihat perkara-perkara yang tidak mungkin jadi mungkin. Tiba-tiba ada satu sosok berjalan. Disinilah tingkat pengenalan mereka diuji. Karena ternyata ketika mereka lihat sosok yang berjalan, tingkat pengenalan mereka bahwa yang sanggup berjalan di atas air adalah hantu. Hello? Kita ini terlalu banyak mengagungkan setan. Terlalu banyak nonton film horor. Saya heran dulu itu. Satu kali saya pergi doa pelepasan begitu, mungkin karena kita lihat seakan-akan setan itu maha tahu begitu ya. Seakan-akan setan maha tahu. Padahal setan itu cuma tahu dengan yang jadi konconya. Ini cerita. Ada teman saya pemusik. Jadi teman saya ini satu kali ditelepon sama dia punya gembala. Ditelepon bilang begini, kok ikut dulu saya, pelayanan dengan saya. Oh iya, kok nanti main gitar ya, kita pelayanan di rumah gitu. Oh iya. Jadi ikut, tapi malamnya sebelum ini ya, sebelum paginya ini, malamnya dia ada nonton video. Saudara ingat dulu ada video artis yang punya video video tidak senonoh lah ya. Rupanya dia dikirimkan itu video. Dan malam-malam itu dia nonton itu video itu. Pagi-pagi disuruh pergi pelayanan. Saya heran loh, hati nuraninya tidak apa-apa. Dia tetap pergi pelayanan. Nah, nanti teruji di medan pelayanannya. Karena ternyata Bapak Gembala mengajak dia untuk pergi mengusir setan. Waktu mereka masuk di rumah tersebut, yang kerasukan setan, yang tadinya mengamuk-mengamuk, tiba-tiba waktu lihat wajah teman saya ini, dia tersenyum. Teman saya langsung tertuduh, kenapa saya disenyumi? Terus orang rumahnya bilang gini, Pak. Nah keluarganya ini menafsirkan begini, Pak, setelah kita datang dia tenang. Ditafsirkanlah bahwa dia tenang karena ada hamba Tuhan. Ternyata tidak, saudara. Dia tenang karena dia lihat ada konconya. Dia senyum-senyum terus itu sama saya punya teman. Sampai saya punya teman ini merasa terintimidasi. Saking terintimidasinya, waktu Bapak Gembala suruh angkat lagu. Angkat lagu. Laki-laki main
laki-laki nyanyi lagu apa? Yang laki-laki nyanyi lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang kerasukan juga begini. Karena dalam Yesus kita bersaudara. Bapak Gembala langsung, kenapa lagunya ini? So salah ini bukan lagu mengusir setan ini. Bapak Gembala kasih stop, dia disuruh pergi keluar. Kok kenapa? Kok tidak konsentrasi? Akhirnya dia pengakuan dosa, Pak. Begitu dia pengakuan dosa langsung Bapak Gembala bilang, kau pulang sekarang, pulang. Kau jadi celah. Tapi kan kita selalu berpikir setan itu jago sekali. Tidak, saudara. Tidak. Makanya kita punya paradigma ini murid-murid bayangkan sudah makan tidur dengan Yesus. Tapi waktu lihat sosok berjalan di atas air, mereka tidak mikir loh bilang itu Yesus. Tidak ada pikiran terlintas sama sekali. Yang ada mereka bilang apa? Hantu. Lalu kemudian muncul, singkat cerita muncul Yesus ya. Singkat cerita muncul Yesus. Waktu muncul Yesus, Petrus. Wah, kita sudah singgung ini namanya tadi tuh Simon. Luar biasa ini Petrus. Petrus ini memang adalah murid Yesus yang paling berani. Paling berani tahu. Siapa murid Yesus yang dianggap paling berani kalau bukan Petrus? Bahkan pada saat Yesus ditangkap dia berani potong telinganya itu Malkus. Berarti berani. Ya walaupun ada sedikit kajili-jilinya juga ya. Tapi dia berani tahu, berani Petrus. Tiba-tiba Petrus bilang begini. Tuhan, kalau memang itu kau. Menantang Tuhan. Agak familiar dengan kita-kita ya. Kita kan suka begitu. Tuhan, buktikan kalau kau memang Tuhan. Dia tidak perlu buktikan, dia memang sudah Tuhan. Problemnya ada pada Anda. Ya kan? Tapi kan kita suka begitu. Tuhan, buktikanlah kalau kau memang Tuhan, bereskan utang-utangku. Kalau kau memang Tuhan, bereskan penyakitku. Kalau kau memang Tuhan, bereskan tantangan hidupku. Dia tetap Tuhan, biar tantangan hidupmu udah beres, dia tetap Tuhan. Tapi kan kita suka begitu. Kayak Petrus, kalau kau memang itu, izinkan saya turun menemui engkau. Wah, untung Yesus bukan saya. Kalau saya yang jadi Yesus, saya bilang gini, makang puji ngana di situ. Tapi tidak. Yesus bilang begini, datang. Datang dia. Saudara tahu yang amazingnya itu adalah Petrus datang dengan cara yang sama seperti Yesus sedang lakukan. Petrus datang berdiri di atas air. Halo, berdiri dia. Berdiri. Itu bukan air tenang-tenang Bapak Ibu. Saya itu hari pergi menyeberang ke Talaut sana Pak Bu. Ombak. Tidak enaknya itu. Biar kita mau tidur juga kalau begini, bagaimana kita bisa tidur? Memangnya kita anak bayi, Nina, Bobo. Tidak enak. Tapi ini Simon, ini Petrus, dia berdiri di atas ombak. Terserah Mi, kau mau bilang begini, tapi dia tenggelam Ji nanti, tapi dia tahu berdiri. Itu, tidak ada murid-murid Yesus yang bisa melakukan seperti yang Petrus alami. Berdiri di atas badai, bahkan dia berjalan. Tapi kemudian karena dia lihat kiri kanan, dia mulai lihat ombaknya, dia tenggelam. Begitu dia tenggelam, dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Nah saya mau saudara note ini bagian terakhir dari khotbah pagi ini. Yesus bilang begini, waktu dia angkat si Petrus, dia bilang begini, di manakah imanmu hai kamu yang kurang percaya. Saya mau bilang sama saudara ini, dengar ini bebek, dengar ini. Yang kurang percaya saja berdiri di atas ombak. Bagaimana kalau dia percaya sekali? Jadi Bapak Ibu ini punya potensi berdiri di atas badai. Sekalipun kurang percaya, punya potensinya. Siap tidak memakai potensi itu
bukan untuk membuktikan Tuhan bahwa dia Tuhan, tapi membuktikan bahwa Tuhan berdiam dalam saya dan saya berdiam dalam Kristus. Amin. Siap tidak saudara? Saya bicara juga buat diriku sendiri. Mari dalam persiapan kita bersama Yesus, kita turuti saja perintahnya. Berani tidak kita turun dari perahu kita dan berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Airnya tidak tenang loh Pak. Airnya tidak tenang Bu. Ombak besar, angin kencang. Tapi kan ombak besar dan angin kencang itu bukan isi utamanya. Isi utamanya begini, ada satu pribadi yang berdiri tenang jalan-jalan di situ. Dan satu pribadi itu datang mengajak saudara, come. Mari datang. Saudara siap enggak kalau disuruh datang? Ih Pak, saya disuruh doa pembukaan saja saya enggak siap mo. Ih saya disuruh kesaksian di sel group saya enggak siap mo. Saya disuruh sharing-sharing tipis-tipis saja saya enggak siap mo. Tapi Yesus bilang, come. Yang kurang percaya bisa berdiri walaupun enggak lama. Bagaimana kalau saudara percaya full? Bagaimana kalau saudara cuma turn your eyes upon Jesus. Wih. Dengan mata yang hanya memandang pada Dia dan mempercayakan hidupmu kepadanya. Akhir dari khotbah ini saya cuma mau bilang pada saudara, sesungguhnya persiapan itu hanya mengarahkan kita hidup di dalam persiapan itu sebenarnya mengarahkan kepada kita untuk memiliki mata yang hanya mengarah kepada Yesus dan percaya penuh kepada Dia, sehingga situasi di samping kiri kanan kita bukannya tidak berpengaruh, ada mungkin pengaruhnya, tetapi keputusan kita yang terbesar adalah Yesus. Saya akhiri dengan membaca Lukas 12 ayat 57. Saya suka ini ayat. Saya suka sekali ini ayat. Lukas 12 ayat 57. Kita baca sama-sama ya. Baru saya berdoa dan saya serahkan. 1, 2, 3. Ayat ini saya mau lepaskan bagi saudara sebagai refleksi perenungan buat kita semua pagi hari ini. Di dalam kita mempersiapkan diri kita, di dalam kita hidup dalam persiapan. Ayat ini harusnya menjadi refleksi kita. Putuskan sendiri, coba kau putuskan sendiri apa yang benar bagi dirimu. Setelah semua yang kau terima, setelah semua yang kau dengar, setelah semua yang kau alami, make your decision. Putuskan apa yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa.